Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Robology, channel yang membahas tentang robotika dan ide-ide kreatif. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan review sebuah robot kit yang cocok digunakan untuk anak-anak, ya, cocok digunakan untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar ataupun anak-anak TK gitu ya. Nah, tapi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon untuk subscribe, like, dan beri komen serta share supaya kami bisa membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Brick Barbershop. Baik, kita akan review sebuah robot kit atau robot pabrikan ya, yang cocok untuk anak-anak. Nah, selama ini kan robotik itu identik dengan anak-anak atau orang dewasa gitu ya, tapi mulai anak kecil pun sebenarnya sudah bisa menggunakan robot ya. Nah, ini jenis robotnya adalah robot dari pabrikan Gigo Toys ya, dari produknya Gigo, robot Taiwan ya. Yang akan kita review atau akan kita unboxing ini adalah robot jenis Scientific Experience ya. Robot-robot yang kita bangun untuk kegiatan-kegiatan sains ya, berkaitan dengan sains gitu ya. Nah, ini diperuntukkan untuk anak usia ini 7 plus ya. 7 plus berarti usia 7 tahun ke atas ya. Kenapa robot ini direkomendasikan untuk anak-anak kecil ya, anak-anak usia 7 tahun ke atas atau SD kelas 1 ke atas itu ya? Karena robot ini simple, cukup sederhana ya, sangat sederhana sekali. Komponen-komponennya juga besar-besar dan belum menggunakan program. Jadi murni hanya menggunakan motor biasa. Jadi belum ada programnya. Jadi tidak perlu diprogram, robotnya sudah bisa jalan ya. Coba kita lihat isinya apa saja di dalamnya ya. Isi utamanya dari robot ini apa saja. Yang pertama nanti akan dibawakan ini buku panduannya ya. Buku panduannya sudah lengkap sekali. Ini dari Genius Toy Taiwan ya. Genius Toy Taiwan. Produknya namanya ini Gigo ya, Gigo. Nah, di dalamnya ada apa saja ini? Ini kalau kita buka sudah ada namanya building instruction, cara-cara membangun robotnya. Kemudian kebutuhan komponen atau partnya yang digunakan untuk membangun robot ya. Ini temanya tentang gas and pneumatic ya. Jadi tema ini tentang gas and pneumatic. Jadi nanti akan membahas tentang tema itu ya. Tema itu kalau kita buka di dalamnya ini ya, ada 35 project yang bisa dikerjakan dengan satu robot ini ya. Dengan satu robot ini bisa membuat 35 project standar ya, standar. Artinya selain di luar project ini anak-anak bisa berkreativitas dengan imajinasi mereka masing-masing ya. Tapi secara standar Gigo ini sudah menyertakan 35 model robot yang dibangun, termasuk di dalamnya sudah ada kebutuhan partnya ya, jenis-jenis partnya. Terus kemudian akan disertakan juga nih ada ulasan mengenai misalnya modul pertama ini tentang aerodinamik ya. Jadi sejarahnya aerodinamik itu seperti apa, itu sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada building instructionnya ya, cara-cara
membuat robotnya, membangun robotnya. Kemudian nanti di paling belakang setelah jadi akan ada interaksi ya, interaksi, ada tanya jawab. Kesulitannya tadi di mana, fungsinya untuk apa, itu ada di sini. Nah, satu modul seperti itu. Nanti modul berikutnya juga sama, ya. Air buoyancy, ya sama. Kan ada sejarahnya, kemudian building instruksinya. Jadi sangat mudah sekali menggunakan robot ini, ya. Kemungkinan dengan bimbingan orang tua pun sudah bisa membuat robot ini step by step ya. Kalau anaknya mungkin dibimbing 1-2 kali, berikutnya kemungkinan sudah bisa. Nah, gas and pneumatic ini kalau kita lihat di marketplace ya sekitar 1,4 atau 1,5 ya. Ini saya nggak endorse ya, tapi saya hanya review aja dari robot ini ya. Jadi mungkin sebelum anak-anak belajar dengan robot yang tingkat berikutnya, ini akan sangat recommended untuk anak-anak, sangat cocok sekali. Sebelum nanti mereka belajar misalnya akan melanjutkan dengan Lego atau melanjutkan dengan Fisher Teknik atau melanjutkan dengan robot yang lainnya, ini cocok sekali ya untuk anak-anak. Terus keuntungan lainnya apa? Keuntungan lainnya dalam satu box ini bisa membuat berbagai model ya. Seperti tadi minimal 35 project sudah tersedia. Untuk berikutnya dengan model-model yang imajinasi sendiri bisa mungkin sampai ratusan model bisa ya. Nah, kalau kita rakit robot sendiri misalnya dengan botnya Arduino ya, mungkin satu paket kita hanya bisa satu robot ya. Misalnya robot line follower ya, berarti cuma satu line follower aja, habis itu ya selesai gitu ya. Ya walaupun harganya mungkin lebih murah, tapi kan hanya satu model, jadi tidak bisa berkreasi dengan yang lainnya. Itu keuntungannya menggunakan robot kit seperti ini, jadi bisa banyak model. Sekarang kita coba isinya ada apa saja di dalamnya. Isinya yang pertama ini ada motor yang besar ya. Kemudian ini motor yang kecil. Motornya ada 2, yang besar ada yang kecil. Nanti tergantung kebutuhannya ya, masing-masing modul, masing-masing pertemuan tentunya saja berbeda ya. Terus kemudian ini ada part-part yang isinya ini ada pipa juga dari bahan plastik ya. Kemudian ini namanya beam yang kotak ya, untuk membuat struktur. Ada beam yang panjang ya. Kotaknya macam-macam nih, ada kecil ada yang besar gitu ya. Terus kemudian dilengkapi dengan pin dan pack ini untuk untuk mengunci kuncian ya. Kemudian ada beam yang kecil-kecil ini ya. Jadi beam ini untuk struktur ya. Dan masih banyak lagi beam di dalamnya ya, beamnya cukup banyak. Tidak saya keluarkan semua, sebagian saja ya. Ini contohnya beamnya ini untuk struktur ya, misalnya mau bikin mobil, mau bikin crane, mau bikin patrol gitu ya. Ini strukturnya menggunakan beam. Dan ini lebih besar daripada punyanya Lego. Beamnya, lubang-lubangnya lebih besar, jadi cocok untuk anak-anak. Terus kemudian selain beam, nah ini ada kelengkapan untuk kebutuhan pneumatik dan gas. Nah ini ada kebutuhan-kebutuhannya, nanti tentu saja kalau kita bongkar ya akan sesuai dengan tema yang kita bahas ya. Kemudian dilengkapi dengan roda ya, rodanya ada yang kecil ini dengan karetnya ini, kemudian ada yang besar dengan karetnya ini ya. Nah, rodanya ini selain untuk menggerakkan robot juga bisa berfungsi sebagai puli ya, memindahkan daya misalnya dari sini ke roda yang kecil bisa ya. Terus kemudian ada juga ini sudah dilengkapi dengan baling-baling ya,
baling-baling. Terus Nanti bersemangat bisa digunakan untuk aerodinamik, sampai ketemu lagi di baling-baling. selanjutnya. Dan juga ada sambungan-sambungan pipa ya, yang nanti sesuai dengan kebutuhannya. Ini bisa disambung-sambung. Ya, ini ya, ini sudah konstruksinya sudah dibikin, memang dikhususkan untuk sains dan berkaitan dengan gas and pneumatic. Ya, jadi nanti temanya akan menyesuaikan dengan itu semua. Ya. Terus kemudian selain yang tadi, dilengkapi dengan plate juga. Plate ini biasanya untuk dasaran supaya nanti nggak bergerak, itu biasanya dipasang di sini di plate. Bentuknya apa gitu ya. Kemudian ada ini mika. Mika ini kalau kita bentuk bisa menjadi seperti pralon atau pipa ya. Ini tergantung fungsinya untuk apa. Ya. Terus dilengkapi dengan Excel. Excel itu fungsinya untuk as lah ya. As. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang kecil, yang besar, kemudian ini yang sedang. Nanti tergantung kebutuhannya untuk apa gitu ya. Untuk apa, masing-masing berbeda. Terus dilengkapi lagi dengan ini baterai, tempatnya baterai. Ada dua ya, karena motornya ada dua. Sudah ada tombolnya di sini. Ya. Sudah ada tombolnya, nanti tinggal gerakkan saja. Seperti ini. Kita coba tes motornya apakah jalan. Kita tes motor yang besar dulu. Kita masukkan, sudah ada lubangnya di sini, colokannya ya. Oke, kita coba tes. Motor ya. Motornya bisa berputar bolak-balik ya, tergantung kebutuhan. Mau putar kanan atau kiri, ke arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya. Terbesarnya jalan. Kemudian kita tes motor kecilnya. Motor kecilnya kita tes juga. Nah, kalau ini nanti sudah selesai, jalan juga ya. Itu misalnya kita pasangkan dengan kipas atau dengan baling-baling, hasilnya seperti apa. Kita lanjut. Arahnya ini berbeda, akan menghasilkan angin yang berbeda juga ya. Gitu ya. Ya, ini memang cocok untuk anak-anak ya, cocok untuk anak-anak karena tanpa diprogram, semuanya tinggal jalankan motor sudah bisa jalan. Nanti tergantung kreasi robotnya seperti apa ya. Mungkin seperti itu review untuk robot untuk anak-anak ya, robot Gigo dengan serinya Scientific Experience, modelnya gas and pneumatic. Nah, kalau mau yang lain nanti bisa model yang lain, tapi isinya mungkin hampir sama, tinggal tema yang mau dibahas itu apa gitu ya. Ini sangat recommended banget untuk anak-anak ya, cocok sekali karena aman, tidak berbahaya gitu ya. Kalau nyolder mungkin anak-anak masih agak rawan ya, cukup berbahaya. Dan ini bisa membangun kreativitas anak ya, dengan banyaknya model yang mereka buat dengan robot ini ya. Itu kurang lebih review untuk robot dari Gigo ya, gas and pneumatic. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, mohon untuk like, subscribe, komen, dan share supaya kami bisa berkreasi lagi dengan video-video lainnya yang berkaitan dengan robotika dan kreativitas.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.